Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1154. Tak lama kemudian, pria yang mengenakan liontin giok dan pria dengan pakaian sutra langsung menuju ke depan kantor pemerintahan. Saat melapor, keduanya langsung dibawa masuk ke dalam kantor untuk menceritakan kejadiannya kepada pejabat. "Tuan, mohon Anda bantulah kami. Awalnya kami mengawal barang-barang di jalan raya dengan baik-baik saja. Tapi tiba-tiba muncul sekelompok perampok berpakaian hitam. Setelah menghajar kami, perampok itu langsung merampas barang kami dan pergi dengan santai." Pria mengenakan giok dan pria dengan pakaian sutra berlutut di lantai dengan mengeluh tentang tindakan kejam para perampok itu. Mendengar perkataan itu, ekspresi pejabat itu tiba-tiba berubah drastis. Barang mereka dirampok oleh para perampok. Bukankah para perampok di jalan raya itu sudah lama tidak melakukan tindakan itu lagi? Tidak ada alasan melakukan hal itu lagi karena tidak ada untungnya juga bagi para perampok itu. Setelah merenungkannya, pemimpin kabupaten itu juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah terdiam sejenak, pemimpin kabupaten itu perlahan-lahan bertanya, "Kalian masih ada detail lain yang belum kalian katakan kepada kami?" "Ada." Pria yang mengenakan liontin giok itu segera membungkuk dan menjelaskan. "Setelah kami dirampok, kami bertemu dengan konvoi Wira. Barang yang diantar mereka adalah parfum, jadi nggak mungkin saya salah lihat. Para perampok itu bukan hanya nggak merampok mereka tapi melewati depan mereka dengan santai." Ekspresi pria mengenakan liontin giok itu terlihat bingung dan berkata dengan nada pelan, "Aku juga nggak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, jadi aku mohon Tuan bisa membantu kami." Ekspresi memimpin kabupaten menjadi serius dan bertanya dengan nada curiga, "Hanya barang kalian saja yang dirampok?" "Benar." Kedua orang itu bersama-sama berlutut dan bersujud kepada pemimpin kabupaten. Setelah berpikir sejenak, pemimpin kabupaten melambaikan tangan kepada keduanya, "Baiklah. Aku sudah tahu kronologi kejadiannya, jadi kalian tenang saja, aku pasti akan menangkap perampok itu dan menghukum mereka seberat-beratnya. Dan memberikan penjelasan kepada kalian." Mendengar perkataan itu, ekspresi keduanya langsung terlihat senang dan menganggukkan kepala dengan semangat. "Terima kasih Tuan, sudah mau membantu kami." Setelah pria mengenakan liontin giok dan pria dengan pakaian sutra yang sedang melapor itu pergi, penasehat di samping pemimpin kabupaten tiba-tiba mendekat dan berbisik, "Tuan, ada masalah sangat besar dengan kejadian ini." Tatapan pemimpin kabupaten itu menjadi serius dan berkata dengan nada muram, "Kamu juga menyadarinya. Bagaimanapun juga, kita harus memberikan penjelasan kepada rakyat. Kalau enggak, akan sulit untuk menenangkan hati rakyat. Panggil pemimpin para perampok di jalan raya itu ke sini dulu, aku ingin bertanya kepada mereka apa yang sebenarnya telah terjadi," kata pemimpin kabupaten itu dengan ekspresi yang sangat serius sambil melambaikan tangannya. "Baik Tuan." Penasehat itu bertindak dengan cepat. Begitu tugas itu diserahkan kepadanya, dia segera mengumpulkan semua pemimpin para perampok di jalan raya itu. Tak lama kemudian, sekelompok orang bergegas tiba di kantor. Saat duduk di kursi dan melihat pemimpin kabupaten, mereka menatap mereka dengan ekspresi serius. Mereka bertanya dengan heran, "Tuan, ada masalah apa Anda memanggil kami ke sini hari ini?" Bab 1155. Pemimpin kabupaten itu melambaikan tangannya dan memerintah pelayan untuk menuangkan teh kepada para pemimpin. Para perampok itu lalu berkata dengan ekspresi serius, "Hari ini baru saja ada yang melapor padaku, katanya barang mereka dirampok saat dalam perjalanan." Dirampok. Pemimpin perampok itu hampir saja tersedak minum-minumnya. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan dengan nada panik, "Tuan, ini nggak mungkin. Kami sudah lama bertobat dan gak melakukan perampokan lagi." "Benar Tuan, ini pasti hanya sebuah kesalahpahaman. Anda yakin gak ada kesalahan?" Tatapan pemimpin kabupaten menjadi sangat serius dan berkata dengan nada muram, "Jadi siapa yang melakukan ini?" "Gak mungkin mereka berbohong. Karena mereka memang dirampok. Tubuh mereka kotor dan terlihat sangat menyedihkan." Tatapan pemimpin kabupaten perlahan-lahan mengarah ke salah satu pemimpin dan berkata dengan nada serius dan tegas, "Apa mungkin ini terjadi karena kalian gak mengurus bawahan kalian dengan baik? Jadi mereka beraksi sendiri untuk merampok dan mengumpulkan uang.
Mendengar perkataan itu, semua orang segera menggelengkan kepala. Tatapan mereka terlihat sangat cemas dan buru-buru menjelaskan. Tuan, meskipun kami sudah nggak melakukan tindakan buruk itu lagi, kami mengatur bawahan dengan sangat ketat. Jadi nggak mungkin ada yang merampok lagi. Oh, begitu melihat mereka bersumpah dengan yakin. Keraguan di hati pemimpin kabupaten itu juga menghilang. Tapi kalau hal ini bukan perbuatan kalian, siapa lagi yang akan melakukannya? Kata pemimpin kabupaten dengan nada pelan dan ekspresinya yang sangat ragu. Dia juga merasa itu bukan perbuatan mereka. Bagaimanapun juga, mereka telah diambil alih oleh Mary. Dan sekarang diatur dengan sangat ketat. Jika mereka berani diam-diam membuat kesalahan, mereka mungkin sudah mati. Tuan, kalau bukan orang-orang kita, mungkin ada beberapa penjahat dari pegunungan yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan. Ekspresi pemimpin perampok itu menjadi sangat serius dan berkata dengan tegas, "Anda tenang saja. Selama beberapa hari ini, saya juga akan memerintahkan Tuan untuk mempercepat penyelidikan hal ini dan segera menemukan para penjahat itu dari pegunungan itu. Kalau begitu aku berterima kasih atas bantuan kalian." Jawab pemimpin kabupaten itu sambil melambaikan tangannya dan mengawasi mereka pergi. Saat mereka pergi, penasihat pemimpin kabupaten itu tetap menatap mereka dengan ragu. Dengan ekspresi yang curiga, dia segera mendekati sisi pemimpin kabupaten dan berkata dengan nada yang pelan, "Tuan, aku merasa ada yang aneh dengan hal ini." "Oh, keanehan apa? Katakanlah," tanya pemimpin kabupaten sambil meneguk tehnya dan menatap penasihatnya dengan ragu. Penasehat menatap kepergian para perampok itu dengan tajam. Tatapannya terlihat sangat tegas dan berkata dengan nada yang serius, "Bagaimanapun, sekelompok orang itu tetap saja adalah perampok. Awalnya mereka mencari nafkah dengan merampok, siapa tahu belakangan ini muncul ide gila di hati mereka. Jadi mereka diam-diam membuat masalah dan mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras orang." Saat mengatakan itu, ekspresi penasehat itu menjadi makin tegas dan mengernyitkan alisnya, lalu berkata dengan nada serius, "Mungkin saja mereka merasa pendapatan mereka belakangan ini kurang. Jadi mereka menggunakan cara ini untuk diam-diam mendapatkan pendapatan tambahan." "Apa yang kamu katakan memang benar," pemimpin kabupaten menganggukkan kepalanya. Ekspresi pemimpin kabupaten menjadi sangat serius dan berkata dengan nada muram, "Tapi demi keuntungan kecil ini, bisa merusak reputasi mereka sendiri. Apa ini benar-benar layak? Tuan, sekelompok orang ini adalah perampok yang nggak tahu apapun, pandangan mereka sempit. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa punya pemikiran yang jauh ke depan? Menurutku, kita tetap harus menyelidiki mereka lebih lanjut." Bab 1156. Mungkin mereka hanya kelihatannya saja tunduk, tapi diam-diam merencanakan orang-orangnya untuk melakukan sesuatu. Atau mungkin juga memang bawahan mereka yang gak jujur dan gak bersih. Jadi diam-diam melakukan sesuatu. Sebagai pemimpin mereka, kalau ingin menyelidikkan hal ini juga bukan hal yang mudah. Tuan, aku rasa lebih baik kita sekarang jangan hanya mendengar dari satu pihak saja. Kita harus menyelidikinya dengan baik dan mencari tahu kebenarannya. Ekspresi pemimpin kabupaten itu menjadi sangat serius. Dia mengerutkan alisnya dan berkata dengan nada muram, "Ya, yang kamu katakan masuk akal juga. Kalau begitu, kamu perintahkan beberapa orang lagi untuk diam-diam mengawasi orang-orang ini dengan ketat. Begitu ada tanda-tanda yang mencurigakan, pastikan untuk menghentikan mereka dulu lalu beritahu aku. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Mengerti nggak?" "Ya, Tuan, aku sekarang segera pergi mengatur beberapa orang untuk menangani masalah ini." Penasehat itu menganggukkan kepalanya dan ekspresinya juga langsung menjadi serius. Setelah memberikan hormat kepada pemimpin kabupaten, dia langsung pergi menyelesaikan tugasnya. Tak lama kemudian bawahan yang diperintahkan oleh penasehat itu mulai bergerak. Kali ini orang yang diperintahkan tidak banyak, hanya 10 tim. Setiap tim terdiri dari 4 penegak hukum dan masing-masing tim mengikuti 10 pemimpin perampok. Namun setelah mengikuti cukup lama, tim yang diperintahkan penasehat pemimpin kabupaten itu menyadari bahwa para perampok itu sangat disiplin.
Setelah menerima bayaran, para perampok itu mengawal orang-orang itu dan terlihat sangat rukun. Selain itu, tindakan para perampok itu juga tidak berlebihan. Mereka bahkan berbagi makanan dan air dengan tim konvoi tim itu. Sudah mengikuti para perampok itu selama berhari-hari tetapi tidak menemukan keanehan apapun. Setelah mendapatkan berita itu, ekspresi penasehat itu juga terlihat bingung, tidak mengerti situasinya. Ekspresinya menjadi sangat serius dan segera mengatur rencana lainnya. Dia memerintahkan tim itu menyamar menjadi perampok dan langsung pergi ke markas perampok itu untuk melihat apakah ada kejanggalan. Namun setelah masuk ke markas perampok dan bersembunyi cukup lama, tim itu juga tidak menemukan apa-apa. Para rekan di markas kelompok itu sangat disiplin. Semuanya melakukan tugas mereka sesuai peraturan, tidak ada yang melanggar peraturan. Yang kalian katakan semuanya kebenaran. Pada saat itu ekspresi nasihat itu langsung jadi sangat serius dan mengerutkan alisnya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Beneran Pak, kami sudah bersembunyi di dalam markas selama 3 hari. Tapi mereka semua sangat disiplin dan gak ada yang aneh. Salah satu prajurit di samping bertanya dengan curiga. Pak, apa mungkin para perampok ini difitnah orang? Ekspresi penasihat menjadi sangat serius dan berkata dengan nada muram. Ada kemungkinan juga. Tapi, apa tujuan orang itu memfitnah para perampok ini? Mendengar perkataan itu semua orang menggelengkan kepalanya, dan ekspresi mereka terlihat kebingungan. Lanjutkan penyelidikan ini. Bagaimanapun juga aku ingin tahu apa tujuan mereka sebenarnya di balik kejadian ini. Ya, Pak. Namun, beberapa hari kemudian, penasehat itu menerima sebuah berita yang sangat mengejutkan. Ternyata, terjadi kejadian serupa di seluruh wilayah-wilayah Kerajaan Beluana. Ada beberapa orang yang sengaja merampok para pedagang dan pergi dengan santai seolah-olah meremehkan para pejabat di kantor pemerintahan. Banyak kantor pemerintahan yang sudah berusaha menyelidiki hal ini. Tetapi tidak ada yang berhasil mengungkap kebenaran di balik kejadian ini. Bab 1157. Lantaran tak berdaya menangani masalah ini, hal ini terpaksa dilaporkan ke istana. Keesokan harinya di rapat pagi di istana, Sigra mengenakan pakaian sidangnya dan duduk di singgasananya, melihat para menteri utama memberi hormat kepadanya. Sigra melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, berdirilah. Apa ada yang perlu dilaporkan hari ini? Salah seorang menteri utama dengan ekspresi yang sangat serius segera maju dan melaporkan. Raja, belakangan ini tiba-tiba muncul banyak perampok di seluruh negeri. Yang merampok para pedagang saat mengetahui kabar ini. Kantor pemerintahan langsung menyelidikinya, tapi nggak ada hasilnya. Yang anehnya adalah, kejadian ini terjadi di seluruh wilayah Kerajaan Beluana. Apa? Ternyata ada hal seperti ini. Ekspresi Sigra sehingga menjadi sangat serius dan berkata sambil mengerutkan alisnya, dampak hal ini benar-benar terlalu buruk. Ciputra, ya. Sigra perlahan-lahan berkata dengan nada muram. Aku serahkan hal ini padamu. Segera selidiki kebenarannya, kita harus menghentikan hal ini dan memberikan sebuah penjelasan kepada rakyat. Baik Yang Mulia. Setelah menerima perintah, Ciputra segera bersiap-siap untuk memulai penyelidikan. Dia menyelinap ke salah satu jalan, yang belakangan ini terjadi perampokan bersama dengan Farel. Ekspresi Farel terlihat sangat serius dan berkata dengan nada tegas. Kak, kita sudah berjaga di sini selama 3 hari. Kita masih mau lanjut terus jaga di sini ya? Ekspresi Ciputra terlihat sangat serius dan mengerutkan alisnya lalu berkata dengan nada tegas. Ya, harus terus berlanjut berjaga di sini. Kalau sekelompok orang ini sengaja mencari masalah, mereka pasti nggak akan melakukannya hanya sekali saja. Kalau kita langsung berjaga di sini, kita pasti akan menemukan kelemahan mereka. Mendengar perkataan itu, Farel langsung menganggukkan kepalanya dan terus bersembunyi di sana. Tak lama kemudian, ada sekelompok pedagang yang menunggang kuda di kejauhan dan membawa barangnya melewati jalan itu. Gerobak pedagang itu dipenuhi dengan kayu dalam jumlah yang sangat banyak. Saat mereka baru saja duduk dan beristirahat, tiba-tiba terdengar suara dari semak-semak kejauhan. Ada puluhan orang yang muncul dan berlari ke arah pedagang itu. Melihat adegan itu, ekspresi Farel langsung berubah dan ketetapannya terlihat serius. Dia berkata dengan nada muram, Kakak,
Para perampok itu sudah muncul. Ciputra juga mengernyitkan alisnya dan menatap sekelompok para perampok itu dengan tajam. Ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi muram dan berkata dengan curiga. Cara berpakaian mereka terlihat sangat aneh. Kita terus perhatikan lagi. Saat menatap sekelompok orang itu dengan ketat, Ciputra dan Farel menyadari, para perampok itu mengangkat pisau mereka dan mulai merampok dengan ganas. Pada saat ini tiba-tiba tercium wangi yang aneh dari kejauhan. Farel langsung tertarik dengan wangi tersebut dan melihat ke arah datangnya wangi itu dengan penasaran. Dia terkejut saat menyadari, kalau wangi itu ternyata berasal dari konvoi Wira dari kejauhan. Kak, ada sekelompok pedagang yang datang dari kejauhan lagi. Sepertinya pedagang Wira. Memang benar hanya konvoi Wira yang menghantar parfum. Sepertinya mereka juga akan dirampok oleh sekelompok perampok itu. Ekspresi Farel menjadi muram. Dia segera bangkit karena hendak menghentikan para pedagang itu, serta menangkap kelompok perampok tersebut. Namun, Ciputra tiba-tiba meraih tangannya dan menariknya untuk berjongkok. Bab 1158. Kak, kenapa kamu menghentikanku? Sekarang adalah saat terbaik untuk menangkap mereka. Farel mengangkat alisnya dan menatap ke arah Ciputra. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya ingin dilakukan Ciputra. Ekspresi Ciputra menjadi sangat serius dan berkata dengan nada muram. Kamu jangan bicara dulu, kita lihat dulu. Farel berjongkok dengan ragu dan melihat kejadian di bawah pegunungan dengan curiga. Dia melihat, setelah merampok segerobak kayu itu. Sekelompok perampok itu bahkan tidak melihat konvoi milik Wira sama sekali dan langsung pergi dengan santai sambil membawa barang jarahannya. Jadi saat melihat kejadian itu ekspresinya langsung terlihat bingung. Dia bertanya dengan ekspresi tidak percaya apa yang terjadi. Kenapa mereka enggak merampok konvoi milik Wira? Ini juga hal yang membuatku bingung. Ciputra mengerutkan alisnya dan berkata dengan nada rendah, kita tangkap sekelompok perampok itu dulu. Setelah berdiri, keduanya mengikuti jalur di mana para perampok itu melarikan diri dan langsung mengejarnya. Awalnya keduanya ingin mengikuti dan melihat kemana perginya sekelompok perampok itu. Akan tetapi, para perampok itu sangat waspada. Saat menyadari ada yang mengikuti, para perampok itu langsung membuang barang di tangan mereka dan bergegas melarikan diri. Berhenti. Farel dan Ciputra segera mengejar para perampok itu. Keduanya berhasil menjatuhkan salah satu perampok itu ke tanah dan langsung menekan lengannya dengan erat, hingga perampok itu tidak bisa bergerak. Perampok lainnya malah memanfaatkan kesempatan itu untuk langsung kabur. Melihat kejadian itu, ekspresi Farel menjadi muram. Dia tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke perampok itu dan berkata dengan marah. Katakan, siapa yang memerintah kalian melakukan ini? Orang yang berhasil ditangkap itu tiba-tiba tersenyum sinis, lalu menggigit racun yang disembunyikan di giginya dan langsung mati keracunan. Gawat! Farel menekan tenggorokan perampok itu dengan marah. Tetapi sudah terlambat. Mata perampok itu langsung menjadi putih dan langsung mati. Sialan! Farel merasa marah hingga menendang mayat perampok itu dengan keras. Dia melihat ke arah para perampok itu melarikan diri tadi, sambil mengerutkan alisnya dan berkata dengan nada muram. Sekelompok orang ini benar-benar licik. Masalah ini benar-benar aneh. Ekspresi Ciputra menjadi sangat serius setelah merenungkannya sejenak. Dia bertanya dengan nada muram. Apa kamu gak merasa ada banyak titik mencurigakan dari hal ini? Benar. Cara mereka bertindak terlihat sangat terlatih. Lagi pula, kita sekarang juga nggak tahu dari mana mereka sebenarnya. Setelah terdiam sejenak, Ciputra bertanya dengan nada tegas. Farel, menurutmu apa hal ini ulah Wira? Nggak mungkin. Mendengar perkataan itu, Farel langsung menggelengkan kepalanya. Ekspresinya terlihat yakin dan berkata dengan nada muram. Wira yang sudah membuka jalan ini. Jadi dia nggak punya alasan untuk melakukan hal ini. Lagi pula, perampok itu hanya merampok barang orang lain kecuali punya Wira. Tindakan mereka ini terlalu mencolok. Dengan kecerdasan Wira, dia pasti nggak akan melakukan hal bodoh yang membuat orang curiga. Setelah mendengar analisis Farel, Ciputra tersenyum dan berkata dengan nada pelan sambil menganggukkan kepala. Apa yang kamu katakan memang benar. Wira sama sekali nggak punya alasan untuk melakukan hal ini.
Mungkin dia sudah menyinggung seseorang jadi orang itu sengaja menjebaknya. Setelah merenungkannya sejenak, Ciputra tiba-tiba berkata dengan nada sangat serius. Sudahlah, kita sebaiknya pergi cari Wira dan langsung menanyakannya apa yang sebenarnya telah terjadi. Bab 1159. Baik. Pada saat itu, Wira sedang berjemur matahari di halaman rumahnya. Dia juga mendengar kabar tentang hal yang terjadi belakangan ini. Kak Wira, hal yang terjadi belakangan ini kamu sudah tahu kan? Ekspresi Biantara terlihat sangat serius dan berkata dengan nada tegas. Para perampok itu sengaja merampok orang lain, tapi nggak merampok konvoi kita. Selain itu, mereka terlihat sangat terorganisir. Jelas, target mereka adalah kita. Tatapan Wulan juga terlihat agak khawatir dan berkata dengan ragu. Belakangan ini aku dengar banyak konvoi yang sudah mulai memfitnah kita, mereka berpikir kita yang diam-diam merencanakan hal ini. Dan pasti ada hubungannya dengan kita. Tatapan Dewina yang berada di samping juga menjadi sangat serius. Dian menuangkan beberapa cangkir teh dan menyajikannya. Mendengar perkataan mereka, hatinya juga diam-diam merasa khawatir. Kak Wira, aku rasa masalah ini pasti perbuatan keluarga Juanto. Tatapan Biantara menjadi sangat serius, dengan ekspresi yang penuh ketidakpuasan dan kesal dia berkata dengan marah. Orang-orang keluarga Juanto ini semua benar-benar ambisius. Ternyata sampai sekarang pun, mereka masih berencana membuat masalah untuk sengaja menargetkan kita. Sungguh gila. Keluarga Juanto selalu suka membuat masalah. Kamu masih belum terbiasa ya? Kata Wira sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan santai. Memang seperti ini, tapi aku tetap merasa ada maksud tersembunyi dari hal ini. Saat ini ekspresi Biantara langsung terlihat tegas. Tatapan Biantara terlihat serius dan berkata dengan nada yang sangat tegas. Kak Wira, menurutmu, apa tujuan sebenarnya keluarga Juanto tiba-tiba bertindak seperti ini kepada kita? Mendengar perkataan itu, tatapan Wira juga menjadi serius. Dia perlahan-lahan mengangkat cangkir teh di depannya dan meneguknya. Lalu, tatapannya menjadi tegas dan berkata dengan nada muram, aku juga nggak bisa menebak tujuan mereka. Hah? Mendengar perkataan itu, ekspresi Biantara langsung berubah menjadi makin serius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada gelisah, Kak Wira, kalau kamu nggak tahu, kami pasti juga nggak bisa menebaknya. Wira meletakkan cangkir teh di tangannya dengan pelan dan tertegun sejenak. Dia lalu berkata dengan nada pelan. Tapi, setelah dipikir-pikir hanya ada satu tujuannya keluarga Juanto bisa melakukan hal seperti ini pada kita. Wira menatap ke arah Biantara dengan tatapan yang tegas dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, untuk memecah belah hubungan. Tapi trik mereka benar-benar terlalu bodoh, sama sekali nggak direncanakan dengan serius. Ekspresi Wulan terlihat terkejut dan berkata dengan curiga. Apa? Ternyata tujuannya seperti ini. Apa rencana mereka nggak terlalu keterlaluan? Benar, orang-orang keluarga Juanto ini benar-benar licik dan nggak tahu malu. Mereka bahkan sampai melakukan hal seperti ini, sungguh menyebalkan. Wira tersenyum dan berkata sambil melambaikan tangannya. Keluarga Juanto selalu seperti ini, sebenarnya aku juga sudah terbiasa. Hal ini juga bukan masalah serius sama sekali. Nggak perlu khawatir kalau mau menghadapi mereka. Tepat pada saat itu, Ciputra dan Farel sudah tiba di depan pintu rumah Wira. Hati Farel tiba-tiba merasa agak cemas, tetapi dia tetap segera melangkah maju dan mengetuk pintunya. Bersambung.